Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pembelajaran 4 IPS, yaitu fenomena interaksi dalam perkembangan iptek dan masyarakat global untuk P3K Guru SD tahun 2021. Sebelum ke pembahasan, bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal P3K Guru SD yang terbaru. Dan bagi yang ingin belajar bersama di grup Telegram PPK Guru SD, link grupnya ada di deskripsi video ini. Dan yang sekali lagi yang ingin pembahasan bentuk PDF soal-soal SIM PKB itu bisa gabung di grup premiumnya. Caranya ada di deskripsi video ini juga. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Manusia lahir ke dunia dengan diberikan kemampuan untuk belajar dari lingkungan. Hasil yang didapatkan dari pembelajarannya terhadap lingkungan menjadikan manusia bagian dari perkembangan iptek yang pesat. Pembelajaran yang didapat melalui titik-titik kemudian dimiliki dan terinternalisasi sehingga manusia akan mendapatkan pengetahuan dari berbagai hal di lingkungan alam sekitarnya. Jawabannya adalah melalui panca indera. Pembahasannya, manusia lahir ke dunia ini diberikan kemampuan belajar dari lingkungan melalui panca inderanya. Karena kan baru lahir, tentunya ya tidak bisa membaca buku, informasi juga tidak bisa, surat kabar maupun berita. Tapi pada manusia saat lahir ke dunia, untuk mengetahui kemampuan belajar dari lingkungannya melalui panca inderanya, sehingga mampu mendapatkan pengetahuan dari lingkungan sekitarnya. Akal dan pikiran manusia mengkonstruksi kembali pengetahuan-pengetahuan tersebut menjadi pengetahuan yang sistematis. Pengetahuan-pengetahuan yang sistematis tersebut dinamakan ilmu pengetahuan. Soal nomor 2, teknologi yang diciptakan oleh manusia selain mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, juga dapat menyebabkan permasalahan sosial seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi menambah masalah sosial semakin kompleks untuk diatasi. Upaya masyarakat untuk meminimalkan permasalahan sosial tersebut adalah yaitu yang menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Pembahasan dengan perkembangan iptek ini, manusia perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Berarti kalau keseimbangan lingkungan ini tentunya kita harus menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh semena-mena. Itu kan nanti bisa menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan. Agar kebutuhan hidup kita tetap dapat terjamin ketersediaan di lingkungan. Perkembangan iptek mau tidak mau mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai bidang kehidupan baik positif maupun negatif. Dengan perkembangan iptek, masyarakat global dapat saling berinteraksi satu sama lain dengan melalui perjalanan udara, telekomunikasi, jaringan komputer, dan elektronik yang dapat digunakan untuk menggapai suatu tujuan tertentu dari manapun di dunia ini. Jadi, supaya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, menambah masalah sosial, maka teknologi harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Soal nomor 3, dampak perkembangan iptek pada era globalisasi dalam bidang sosial budaya dapat dirasakan oleh manusia. Dampak ini pun memiliki kecenderungan terhadap hal positif dan negatif. Kecenderungan dampak yang dirasakan tersebut itu tergantung pada perilaku manusia dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, rendahnya latar belakang pendidikan pun menjadi penentu terhadap perlakuan yang diberikan oleh manusia itu sendiri terhadap iptek. Bagian yang tidak tergambarkan pada kondisi tersebut adalah yang tidak tergambarkan. Ini atau kata lainnya kecuali ya ini. Yaitu yang terimbanginya peran kaum laki-laki oleh kaum perempuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan semakin besar. Jadi ini kecuali karena ada kata tidak tergambarkan. Pembahasannya kehidupan manusia dalam bidang sosial budaya juga akan terpengaruh oleh ke arah yang kurang baik atau negatif dengan adanya perkembangan iptek. Di antaranya yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya kalangan remaja dan pelajar. Jadi kalau ada ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya saja HP, itu kan bisa ada sisi positif dan negatifnya juga.
Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Ini tentu sudah kita rasakan di lingkungan sekitar kita. Yang B, menurunnya rasa kebersamaan dan persatuan. Kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, serta semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong telah mulai melemah atau memudar. Padahal tradisi-tradisi seperti itu adalah sebagai kekuatan yang ada di masyarakat kita. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran telepon genggam canggih pada kebanyakan rumah tangga telah merubah pola interaksi keluarga karena setiap orang mendapatkan peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa batas dan penyekat. Ini sudah kita rasakan juga bahwa kehadiran telepon genggam atau HP itu membuat dunia luar tanpa batas atau penyekat. Soal nomor 4, proses dunia industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Seharusnya industri di tanah air dan ilmu pengetahuan serta teknologi atau iptek harus berkembang ke arah yang sama. Perkembangan iptek dan industri pada akhirnya akan menjadi sarana kemudahan bagi manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya, yaitu yang C, mengurangi ketergantungan bahan impor. Jadi kata kuncinya ada di teknologi dari luar. Berarti kalau teknologi dari luar untuk supaya tidak bergantung pada luar berarti mengurangi ketergantungan bahan impor. Industri di tanah air dan ilmu pengetahuan serta teknologi iptek harus berkembang sehingga negara Indonesia tidak bergantung dengan bahan-bahan dari luar negeri atau impor. Jadi adanya iptek ini harus dimanfaatkan agar industrinya berkembang tanpa harus mengimpor dari luar negeri. Soal nomor 5, dalam perkembangan dan kemajuannya antara pengetahuan dengan ilmu dan teknologi memberikan kemudahan pada kehidupan manusia. Keterkaitan antara ketiganya berpengaruh satu sama lainnya. Manusia sebagai pelaku dan penikmat teknologi menyadari sepenuhnya bahwa teknologi lahir dari ilmu pengetahuan. Keterhubungan antara ketiga unsur tersebut adalah yaitu yang D, pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi satu kesatuan. Jadi dasarnya itu pengetahuan, dikembangkan ke ilmu pengetahuan, selanjutnya setelah itu menjadi teknologi. Pembahasannya ini agak banyak. Manusia lahir ke dunia dengan diberikan kemampuan untuk belajar dari lingkungan melalui panca indera yang dimilikinya, seperti tadi soal nomor 1. Sehingga manusia mendapatkan pengetahuan, jadi dasarnya itu pengetahuan dulu, dari berbagai hal di lingkungan sekitarnya. Pengetahuan-pengetahuan yang masih acak tersebut kemudian disusun kembali oleh manusia melalui akal dan pikirannya dalam rangka menghasilkan pengetahuan yang bermakna, menjadi seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu. Pengetahuan-pengetahuan yang sudah tersusun ini dinamakan ilmu pengetahuan. Jadi dari pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan murni dan ilmu pengetahuan terapan. Ilmu pengetahuan terapan adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menggunakan sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan tersebut pada masyarakat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Ilmu pengetahuan terapan ini lebih dikenal di masyarakat dengan istilah teknologi. Jadi pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena awalnya dari teknologi itu dari ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan didapat dari pengetahuan. Soal nomor 6, berbagai penemuan baru dalam bidang teknologi menyebabkan manusia dapat melakukan berbagai aktivitasnya secara mudah dan cepat. Kemudahan yang dirasakan sangat menguntungkan bagi manusia. Berbagai kebutuhan pun terpenuhi dengan memakan waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat mendorong terjadinya yaitu modernisasi karena ada perkembangan dari yang biasanya itu lama menjadi cepat. Pembahasannya modernisasi itu dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi atau perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan agar tercapai
kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Sedangkan disorganisasi itu dapat didefinisikan sebagai keadaan yang kacau serta tanpa aturan, kemudian menjadi tercerai-berai dikarenakan faktor adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu di masyarakat. Kalau transformasi politik itu adalah perubahan politik dari zaman, yaitu kalau di Indonesia ya zaman Orde Lama ke zaman Orde Baru dan ke zaman Reformasi, berarti ada transformasi politik. Untuk integrasi itu di KBBI adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi integrasi itu digabungkan. Reorganisasi itu memiliki beberapa arti seperti penyusunan kembali, perbaikan tatanan, dan penataan kembali. Jadi ini yang tepat adalah yang C, modernisasi. Soal terakhir nomor 7, ilmu pengetahuan terapan adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menggunakan sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan tersebut pada masyarakat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai sarana untuk memudahkan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yaitu yang B, ilmu pengetahuan terapan untuk menghasilkan alat. Jadi kan ilmu pengetahuan terapan tadi kalau di soal sebelumnya kan diartikan teknologi. Berarti kalau teknologi itu kan menghasilkan alat. Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai sarana untuk memudahkan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk memudahkan manusia, maka ilmu pengetahuan digunakan untuk menghasilkan alat-alat yang bisa membantu pekerjaan manusia, atau kata lainnya teknologi. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video yang lain bisa ditonton di 2 video ini. Saya akhiri, cukup sekian, jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.